Halo semuanya, selamat datang di videonya kelompok 5. Hari ini kelompok 5 bakalan nge-review buku yang berjudul Dealing with Difficult People. Nah, buku ini merupakan edisi pertama yang ditulis oleh Kin Pierce, dicetak pada tahun 2014. Buku ini pengen buat kita yakin kalau kita itu bisa berkomunikasi dengan siapapun, tidak terkecuali, termasuk orang-orang yang sedang mengalami masalah dengan dirinya atau misalnya stres. Nah, di buku ini ada 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk membangun pemahaman kita, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, terutama ketika orang tersebut mengalami masalah. Yang kedua, mempelajari dan mempraktekkan prinsip-prinsip untuk menghadapi orang yang sedang stres atau sedang terkena masalah. Dan yang ketiga adalah untuk membuktikan bahwa kita ini bisa beradaptasi dalam berkomunikasi dengan siapapun. Oke, di bab 5 ini dikasih tahu kalau sebenarnya setiap orang itu punya 3 cara komunikasi dengan lawan bicaranya. Yang pertama, ada dengan cara carefully, yang kedua carelessly, yang ketiga caringly. Carefully atau ketika dia menghadapi lawan bicaranya itu tidak terlalu berhati-hati. Carelessly. Kalau misalnya yang kedua carefully, justru dia lebih terlalu berhati-hati ketika menghadapi lawan bicaranya. Kalau yang ketiga caringly adalah sangat mengerti ketika menghadapi lawan bicaranya. Nah, dua cara yang tadi disebutin sebelumnya, carelessly sama carefully itu punya potensi atau punya kecenderungan untuk mengurangi bahkan merusak hubungan. Yang ketiga itu yang caringly inilah adalah cara komunikasi yang paling aman terhadap seseorang, apalagi jika seseorang itu sedang ada di state yang tidak baik, dia sedang mengalami masa kesulitan itu. Caringly communication atau berkomunikasi dengan lebih care atau lebih mengerti perasaan lawan bicara kita, itu adalah komunikasi yang paling efektif. Dijelasin di buku ini, dia tuh paling efektif banget karena kita itu di situ nggak harus selalu mengiyakan value yang ada pada kita, apa yang kita pahami, tapi kita juga mendengarkan dengan baik apa value dari lawan bicara kita. Jadi di sini tuh di caringly communication diajarkan bagaimana kita harus respect terhadap lawan bicara kita. Apalagi sekali lagi ditekankan kalau lawan bicara kita sedang mengalami masalah dengan dirinya atau dengan sesuatu di luar dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Siti Nurfaiza, NPM 10090318338. Di sini saya akan menjelaskan tentang A Walk in the Park. Jadi A Walk in the Park ini adalah suatu pemecahan masalah yang sangat sederhana, praktis, dipelajari dan digunakan dengan mudah oleh siapapun yang bertekad untuk berurusan dengan orang-orang yang sulit. Di sini menggunakan metafora taman. Jadi ada 5 bangku. Jadi dalam 5 bangku tersebut mewakili langkah kunci dan pertanyaan dalam memindahkan orang-orang yang sulit untuk bisa memecahkan permasalahannya tersebut. Jadi yang pertama ada satu pertanyaan pertamanya itu, apa yang kamu inginkan? Yang kedua, pertanyaannya adalah, apa yang telah Anda lakukan untuk mendapatkannya? Yang ketiga, apakah yang Anda lakukan berhasil? Yang keempat, apa lagi yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan yang Anda inginkan? Terus pertanyaan terakhir itu tentang apakah Anda siap membuat rencana. Jadi perencanaan apa yang bisa Anda lakukan selanjutnya gitu. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku berjudul Dealing with Difficult People, yaitu pada bab 5 yang berjudul The Best Way to Deal with Difficult People is with a Walk in the Park. Mungkin sini saya sedikit menjelaskan tentang sebuah percakapan antara dua orang yang bernama Fernando dan Gina.
frustasi dan stres akibat masalah yang dia dapat. Contohnya seperti masalah pada ibunya, pacarnya, masalah kampus, dan lain-lain. Di sini Gina juga menjelaskan kalau dia itu mengalami penyakit yang namanya darah tinggi. Itu disebabkan karena dia mengalami stres yang berlebihan akibat masalah yang dihadapinya tadi. Lalu peran Fernando di sini itu bertanya kepada Gina, apakah engkau ingin membicarakan hal tersebut? Gina pun tidak menolak karena Fernando itu merupakan teman kepercayaannya dan juga teman dekatnya di kampus. Jadi hubungannya dengan judul yang kita review hari ini, Dealing with Difficult People, maksudnya yaitu cara bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang yang sedang ada dalam masalah atau stres. Dari situ kita bisa menggunakan metode walk in the park. Jadi ada 5 pertanyaan yang dipakai dalam metode tersebut, yaitu yang pertama, what do you want? Yang kedua, what have you been doing to get it? Lalu, is what you have been doing working? Lalu, what else could you do to get what you want? Yang kelima, are you ready to make a plan? Nah, yang kelima pertanyaan tersebut merupakan 5 park bench yang wajib digunakan dalam metode walk in the park. Dari 5 park bench tadi, Fernando bertanya kepada Gina, what do you want? Yaitu apa yang kamu inginkan, Gina? Gina bilang dia ingin merasakan kesehatan dan aktif kembali dan dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Lalu Fernando bertanya lagi pada question kedua, yaitu apa yang telah kamu lakukan untuk mendapatkannya? What have you been doing to get it? Kepada Gina. Gina pun menjawab dia telah mengurangi makanan cepat saji dan mencoba makanan yang sehat. Dalam question ketiga, yaitu tentang self evaluation park bench, Fernando bertanya lagi kepada Gina, yaitu is what you have been doing working? Apa yang Anda telah lakukan itu bisa bekerja? Lalu Gina menjawab, ya itu sangat membantu dan saya sudah melakukannya selama berbulan-bulan dan itu bekerja untuknya. Fernando bertanya lagi di dalam question 4, yaitu bench opsi. Tanyanya tentang apa lagi yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkannya. Fernando bertanya kepada Gina tentang bagaimana dia dapat pertimbangkan untuk mengontrol lebih besar tentang kesehatannya. Lalu Gina menjawab, ya dia pergi ke dokter untuk minum obat tekanan darah agar kesehatannya tetap terjaga. Selain itu, dia juga melakukan beberapa hobi seperti ski dan sepak bola, dan juga pergi ke suatu tempat. Di dalam pertanyaan terakhir, Fernando bertanya dalam plan bench pada Gina, itu tentang rencana apa yang akan Gina lakukan untuk mengontrol kesehatannya. Gina menjawab dia harus menghindari obat-obatan dan juga lebih memanajemen stres pada dirinya sendiri. Selain itu, dia harus lebih rutin melakukan kegiatan yang berguna untuk dirinya. Dan pada akhirnya Gina pun berterima kasih kepada Fernando karena telah mendengarkan semua keluhannya, dan Gina pun berjanji akan menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Sheila Salsabila, NPM 10093183002. Saya akan menjelaskan contoh dari percakapan Mary dengan Jacqueline.
Jadi Jacqueline di sini dia merasa bahwa pekerjaannya terlalu banyak dan dia tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Akhirnya dia melaporkan kepada Mary, yaitu supervisornya. Mary di sini melakukan careful communication, yaitu percakapan yang mengedepankan value yang dimiliki oleh orang yang mengobrol dengannya. Dia melihat bahwa Jacqueline ini dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Akhirnya Mary mengajak Jacqueline untuk berjalan di taman. Dia melakukan one bench pertama-tama. Dia menanyai kepada Jacqueline, pekerjaan seperti apa sih yang ia inginkan, dan Jacqueline mengatakan bahwa ia menginginkan pekerjaan yang dapat ia kontrol dan dapat ia imbangi. Lalu Jacqueline melakukan doing bench, yaitu menanyai kepada Jacqueline, apa sih yang udah kamu lakukan untuk mencapai hal tersebut. Akhirnya Jacqueline menjawab bahwa dia sudah melakukan beberapa hal, misalkan mengatur, memanage antara Senin dia melakukan apa, Selasa melakukan apa, Rabu sampai Jumat dia melakukan apa. Namun dia masih merasa bahwa dia tidak sanggup menyelesaikannya. Akhirnya Mary mengajak untuk melakukan self-evaluation bench, yaitu menanyakan, apakah yang sudah kamu lakukan ini dapat bekerja atau berjalan dengan baik? Lalu Jacqueline menjawab bahwa dia sudah mengimplementasikan beberapa perubahan terhadap time managementnya, dan dia dapat mengaplikasikannya dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar sebenarnya untuk melakukan tugas-tugas yang memang wajib dia lakukan. Namun di sini kan dia melakukan tugas lainnya yang di luar kewajibannya dia, dan dia merasa tidak sanggup. Lalu Mary mengajaknya untuk melakukan option bench. Apa sih yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hal tersebut? Hal lain apa yang dilakukan? Akhirnya Jacqueline bilang dia seharusnya bisa meminta tolong kepada koleganya, dan dia tidak bisa menolak untuk melakukan pekerjaan lainnya karena dia takut merasa bahwa saya nih ternyata tidak kompeten orangnya. Akhirnya dia selalu bilang yes all the time. Akhirnya Mary yang sudah mengetahui titik permasalahannya, dia melakukan planning bench. Apakah Jacqueline sudah siap untuk melakukan perencanaan? Akhirnya Mary yang sudah mengidentifikasi apa permasalahannya mengajak Jacqueline gimana untuk menyelesaikan masalahnya, dan Jacqueline bilang bahwa sebenarnya dia dapat memprioritaskan terlebih dahulu pekerjaan apa yang lebih penting dan utama dan memakan waktu yang banyak. Yang kedua, Jacqueline bilang pada Mary bahwa dia seharusnya belajar untuk menolak sesuatu atau bilang tidak untuk hal yang tidak dapat ia lakukan atau tidak dapat ia sanggupi. Lalu dengan hal ini Mary sudah membantu Jacqueline untuk menyelesaikan masalahnya. Berjalan di taman ini sebenarnya intinya itu bukan untuk Mary menyelesaikan masalah Jacqueline, tapi Mary membantu Jacqueline yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian. Di sini saya akan mereview percakapan John dan Emma. Di sini John sangat kasihan kepada Emma karena ia ditinggalkan oleh pasangannya. Emma sangat jauh dengan saudara-saudaranya sehingga itu membuat John sangat kasihan kepada Emma. Emma baru ini bercerita bahwa ia ditinggalkan oleh suaminya beserta anak-anaknya dengan tagihan yang sangat banyak. Itu yang membuat dia sangat putus asa. Di sini John menanyakan apa yang diinginkan Emma untuk saat ini. Emma pun menjawab dia menginginkan suaminya
kembali kepada Emma, tetapi dia tidak bisa membawanya seorang diri. Dia pun meminta bantuan kepada ibunya serta bantuan kepada saudara-saudaranya. Eh, Dia telah memohon agar suaminya untuk pulang. Dia juga meminta tolong kepada saudara perempuannya untuk berbicara agar sang suami pulang. Emma mengatakan kepada Johnny bahwa ia datang ke tempat kerjanya hanya untuk melihat dan mencari apakah suaminya ada di tempat kerja atau tidak. Eh, John kemudian bertanya apakah usaha yang dilakukan Emma itu berhasil. Emma menjawab usahanya itu sia-sia, bahkan saudara perempuannya menyuruh Emma untuk pergi meninggalkannya. John mengungkapkan bahwa Emma harus kuat dan lebih percaya diri agar bisa keluar dari zona tersebut dan memulai kehidupan bersama anak-anaknya dengan bahagia.